Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Mahfaz Zahardi, NIM 186200051, Biologi UIN Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi genetika, yaitu determinasi seks dan sex-linked kromosom. Yang pertama adalah determinasi seks. Determinasi seks adalah penentuan jenis kelamin suatu organisme berdasarkan kromosom seks atau genosumnya. Determinasi seks ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua adalah faktor genetika. Faktor lingkungan itu dipengaruhi oleh keadaan dari fisiologi dari makhluk hidup tersebut. Kemudian yang faktor genetik adalah dipengaruhi karena adanya variasi dari komposisi kromosom dari kromosom makhluk hidup tersebut. Kemudian adalah tipe-tipe dari determinasi seks. Tipe-tipe ini secara umum berdasarkan kromosom yang menentukan jenis kelamin makhluk hidup. Terdapat 5 jenis tipe penentuan kelamin. Yang pertama adalah tipe XY. Pada tipe ini, individu dalam suatu spesies dapat memiliki kromosom penentu kelamin sepasang yang sama. XX yaitu akan menjadi kelamin betina, atau kromosom dengan pasangan XY yang akan menjadi kelamin jantan. Contohnya pada tipe ini adalah yang terjadi pada manusia, mamalia, serta pada tanaman. Yang kedua adalah tipe ZW. Tipe ZW ini merupakan kebalikan dari tipe XY. Pada tipe ZW ini individu yang memiliki kromosom penentu kelamin sepasang yang sama, ZZ, akan memiliki kelamin jantan. Sedangkan yang memiliki pasangan kromosom yang berbeda, ZW, akan memiliki kelamin betina. Contohnya adalah pada kupu-kupu, ikan, reptil, dan burung. Yang ketiga adalah tipe XO. XO ini adalah tipe ini hanya ada satu jenis kromosom penentu kelamin. Individu pada spesies tersebut yang memiliki sepasang kromosom ini, XX, akan memiliki jenis kelamin betina. Sedangkan individu yang memiliki hanya satu saja, XO, ini akan memiliki jenis kelamin jantan. Contohnya adalah pada serangga anggota Orthoptera dan Heteroptera seperti belalang. Tipe keempat adalah tipe ZO. Tipe ZO adalah kebalikan dari tipe XO, yang pada spesies tersebut memiliki sepasang kromosom yang sama, ZZ, akan memiliki jenis kelamin jantan. Sedangkan yang hanya memiliki satu jenis kromosom seperti ZO akan memiliki jenis kelamin betina. Contohnya adalah pada unggas seperti ayam, bebek, itik, dan lainnya. Kemudian yang kelima adalah tipe haploid dan diploid. Pada tipe ini, penentuan jenis kelamin ditentukan berapa banyaknya jumlah set lengkap dari kromosomnya, 1N atau 1N haploid, 2N diploid atau lebih, poliploid, 3N atau 4N. Contohnya adalah pada lebah madu. Pada lebah madu ini yang kelamin jantan itu bersifat haploid karena sel telur tidak terbuahi oleh sel kelamin jantan. Kemudian yang haploid menjadi kelamin betina karena sel telur dibuahi oleh sel kelamin jantan. Selanjutnya adalah pautan seks atau sex-linked kromosom. Pautan seks ini merupakan suatu keadaan di mana terdapat gen yang membawa sifat tertentu dan terdapat pada kromosom seks. Akibatnya munculnya sifat tertentu dan hanya pada jenis kelamin tertentu saja, baik jantan maupun betina. Pautan seks ini bisa terjadi pada manusia dan hewan. Pada manusia memiliki dua jenis kromosom seks, yaitu pada perempuan XX dan XY pada laki-laki. Oleh karena itu, pautan seks pada manusia dapat terjadi pada kromosom X dan kromosom Y. Contohnya adalah gen penyakit hemofilia dan hipertrikosis.
Yang pertama adalah penyakit hemofilia. Penyakit ini merupakan penyakit genetik yang menyebabkan penderitaannya mengalami gangguan pendarahan ketika terluka akibat kurangnya faktor pembekuan darah. Hemofilia ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom X. Hemofilia hanya dijumpai pada laki-laki karena gen ini bersifat letal terhadap perempuan. Meskipun demikian, bagi perempuan ia adalah menjadi karir atau pembawa sifat dan akan menurunkan kepada anak laki-lakinya. Yang kedua adalah hipertrigosis. Penyakit ini adalah penyakit genetik yang mengakibatkan penderitaan mengalami pertumbuhan rambut yang tidak normal di area tubuh tertentu. Penyakit ini ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom Y, sehingga penyakit ini hanya terjadi pada pria. Selain itu, pautan seks juga terjadi pada hewan. Contohnya adalah warna mata pada lalat buah Drosophila melanogaster. Penyakit ini terjadi karena gen pautan seks pada lalat buah adalah gen penentu warna mata. Lalat buah normal akan memiliki warna mata berwarna merah yang dipengaruhi oleh gen dominan W yang terpaut pada kromosom X. Sementara itu, alelnya yaitu gen W akan mempengaruhi warna mata putih dan bersifat resesif. Ya, sebenarnya apa sih manfaat dari mengetahui determinasi seks dan sex-linked kromosom? Manfaatnya adalah kalau di determinasi seks itu kita dapat mengetahui jenis kromosom yang dimiliki organisme jantan atau betina dari binatang ataupun tumbuhan. Kemudian manfaat dari sex-linked kromosom itu kita dapat memperkirakan kemungkinan terjadi hasil persilangan dari penderita yang membawa pautan seks ini. Ya, sekian mungkin penjelasan dari saya. Ada kurang atau lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.